Berapa banyak dari saudara yang merasakan seperti yang saya rasakan, Tuhanmu setia. Bukan hanya dia setia, setiap perkataannya dijadikan atas kehidupan kita. Berapa banyak yang merasakan tangannya tidak pernah lepas atas hidupmu. Sepanjang 2025 saudaraku, rema awal tahun itu yang saya pegang terus. Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Apabila engkau harus melalui sungai, tidak akan dihanyutkan. Tangannya tidak lepas. Rasanya sudah mau hanyut, tapi dipegang kencang-kencang. Tidak dibiarkan hanyut. Apabila melalui api, tidak dihanguskan. Udah panas Pastor, rasanya kayak udah gak kuat. Tapi lihat nyala api, tidak akan membakar engkau. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu kita berdiri di 2026 ini. With faith, dengan iman. Dengan iman kita terima rema tahun ini. This is the year of new wonder. Tahun keajaiban baru. Tuhannya tetap sama. Tuhannya masih sama. Tapi caranya dia bekerja. Caranya dia membuat jalan. Dia kerjakan baru saudaraku. Saya akan landasi dulu dengan ayat rema di awal tahun ini ya. Bapak Ibu kita buka kalau tadi Yesaya 43 ayat 2 kita lanjutkan di ayat 16 sampai 19. Saya akan baca dari ayat 16 sampai 17 dulu. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Pasal 43 ini, sekian waktu yang lalu saya sudah jelaskan saudaraku, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan pakai Yesaya ngomong sama bangsa Israel di tengah masa pembuangan. So, saya akan membawa saudara untuk nangkep dulu garis landasan ininya ya, bukan garisnya ya. Untuk nangkep dulu latar belakangnya itu seperti apa. Yerusalem sudah runtuh. Bait Allahnya rata tanah. Saudara harus tahu bangsa Israel seperti bangsa Indonesia adalah bangsa yang very religious. Saudaraku. Bait sucinya runtuh. Sama dengan kayak no future Bu. Saudara bisa bayangkan posisinya mereka itu kayak hopeless. Up to this point mereka ada di titik paling rendah. Ini titik di mana mereka itu udah ngerasa kok Tuhan udah gak lagi bersama dengan mereka. Kalau dulu selalu dibanggakan Allah yang bersama dengan mereka, Allah Israel itu Allah yang sangat ditakuti saudaraku. Sampai kalau saudara baca kisahnya, Israel belum masuk aja, satu bangsa itu udah gemeter gitu. Tapi mereka merasa di poin ini Tuhan itu kayak sudah meninggalkan mereka. Di titik terendah itulah, Yesaya 43 ayat 19 ngomong, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yesaya tidak ngomong ketika sudah ada tanda-tanda loh Bu, enggak. Yesaya ngomong di titik paling rendah ketika mereka sudah hancur-hancurnya. Tuhan ngomong, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau ada yang baru berarti ada yang lama. Yang lamanya seperti apa? Ayat 16, di zamannya Musa, di sini dikatakan Tuhan itu bikin jalan dari lautan. Di tengah laut ayat 16 saudaraku, jalan melalui laut dan melalui air hebat. Jadi dari air dibikin jalan. Tapi ayat 18 Tuhan ngomong
Jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Jangan ingat-ingat, jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Kita jadi muncul pertanyaan, Bu, apakah yang maksudnya Tuhan gak mau kita kayak nginget apa yang sudah pertolongan Tuhan? No, bukan. Bukan itu, bukan itu maksudnya, saudaraku. Tapi Tuhan gak mau saudara hanya berpaku pada yang lama. Masalah banyak orang Kristen, saudara ditolong dengan satu cara, Pak. Kita berpikir Tuhan akan tolong saya lagi dengan cara yang sama. Tapi Tuhan ngomong no. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau dulu di tengah laut dibikin jalan. Sekarang ayat 19, Bu. Di tengah padang gurun dibikin sungai. Kalau dulu air rasanya begitu luas, gak mungkin ada jalan, dia buka tuh tanah kering, orang berjalan menyeberang. Sekarang dia ngomong, come on, itu kayak Tuhan itu sedang kayak menyadarkan setiap kita, Tuhanmu super kreatif. Dia punya 1001 jalan. What's your point, Pastor? Jangan batasi caranya. Dia bisa tolong saudara dengan satu cara. Tapi sekreatif itu dia, Pak. Dan itu semua dinyatakan dalam wujud ciptaannya. Saudara kalau lihat ciptaan Tuhan itu amazed loh. Saudara pernah lihat ini enggak? Apa bunga trompet? Bunga trompet, saudaraku, not only Tuhan ciptakan dia colorful. Pak, ada yang warna putih, ada yang warna kuning, ada yang warna ungu. Itu colorful, Bapak Ibu. Tapi colorful itu pun buat Tuhan enggak cukup. Nah, tadi udah colorful dikasih gradasi. Atasnya putih, bawahnya dikasih dress, bawahnya pink. Apakah itu enggak cukup lagi, saudaraku? Enggak cukup. Dia bikin bunga trompet yang trompetnya turun ke bawah. Dia bikin bunga trompet yang trompetnya naik ke atas. Dia bikin bunga trompet yang trompetnya maju ke depan. That's how creative your God. Seluruh kreasinya menceritakan bahwa dia punya segala macam jalan. Jangan batasi dia dengan apa yang kita pikirkan. 2026 ini saya berdoa, saudaraku. Bahkan ketika engkau berpikir tidak ada jalan, come on. Dari yang tidak ada jalan pun dia bisa creatively create a new way. Itu Tuhanmu. Pastor, apa yang Pastor ingin sampaikan? Jangankan bunga trompet, ayam. Pak, ayam yang besok ada di meja kita goreng, kita makan. Dia bisa create ayam dari ujung kepala sampai kakinya hitam. Itu orang Jawa bilang apa? Jengger. Jenggernya hitam, matanya hitam, paruhnya hitam, kaki sampai kukunya hitam. Manusia di dalam keterbatasannya memahami keajaiban Tuhan ini dan mengkaitkan dengan magic. Akhirnya dipakai jadi ayam ini, saudaraku. Ya, ini sesederhana cara kreatifnya Tuhan. Padahal besok dia digoreng, udah selesai, saudara. Itu aja dibikin Tuhan sekreatif itu. Ada yang namanya ayam sombong. Loh, beneran, saudara. Jangan salahkan dia. Dia memang begini. Kalau saudara bilang, ayam kamu rendah hati dikit. Gak bisa, dia gak bisa gini, saudara. Dia diciptakan begitu. Ayam serama, kalau saudara pernah lihat, dia emang jalannya begini. Ada lagi yang Tuhan ciptakan, kalau tadi hitam legam, sekarang colorful. So pretty.
what's your point, Pastor? Saya hanya, firman hari ini tuh very simple, saudara. Saya hanya ingin membukakan kepada saudara, di 2026 ini dia tidak kehabisan jalan untuk setiap masalah tantangan yang engkau hadapi. Dia gak kehabisan, stoknya banyak. Di momen dimana engkau berpikir dia hanya bisa menolong engkau dengan cara tertentu, sumbernya ya cuman itu. No. Justru hari ini, ini yang saya target, saudaraku. Setiap tembok-tembok yang membatasi Tuhan untuk bekerja di 2026 ini, saya berdoa itu dirobohkan. Karena kadang bukan berarti Tuhan gak kerja. Dia kerja. Tapi kita selalu mengarahkan, kita maunya begini. Tuhan ngomong, enggak anakku, ini loh ada caraku. Kita ngomong itu bukan. Kalau dari Tuhan yang ini, siapa kita untuk ngatur Tuhan? Kita selalu pengennya ngomong, Tuhan ini kalau memang dari Tuhan, maka harus saat ini juga, harus begini caranya, harus begitu. No. Itu sebabnya di terjemahan dari The Message, saudaraku, Yesaya 43 ayat 19 ini The Message ngomong kayak gini. Be alert. Lihatlah dalam terjemahan The Message-nya. Be alert. Be alert itu gimana? Siap. Waspada. Apa? Bangun, ayo gitu. Jangan sampai Tuhan sudah kerja, kitanya nggak sadar. Be present. Be present itu artinya gimana, Bu? Di saat dia ngerjain, engkau ada di titik yang tepat, di mana dia mau engkau ada. Kadang tanpa kita sadar ya, kita tuh kayak gimana sih? Mana Tuhan, mana creator, mana creation. Kita ngatur gitu. Tapi hari ini dia ngomong, I am about to do something, bukan something new loh. Brand new. Apa yang tak pernah dilihat mata. Yang bisa nyanyi sama-sama yuk. Yang tak pernah didengar telinga. Asik ya. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semuanya itu disediakannya bagi yang mengasihi dia. Which is saudara. Firman hari ini ingin mengingatkan itu. Bu, sama-sama berjalan di tengah laut. Zamannya Musa angkat tongkat, laut terbelah. Zamannya Yosua, arusnya yang di stop. That's how creative your God. Just wanting to say it, just wanting to remind you. Hanya mengingatkan aja. Sama-sama Tuhan nyembuhin orang kusta, Bu. Lukas 17, dia berfirman dari jauh. Sama-sama Tuhan nyembuhin orang kusta. Markus 1, dia jamah. By the way, ngomong soal nyembuhin, ngomong dari jauh. Besok minggu depan get ready ya Bapak Ibu. Terima urapan awal tahun. Dari semua kesibukan saudara, ambil waktu. Karena minggu depan semua orang akan didoakan. Oke, jadi saudara siap-siap. Dan by the way, bersamaan dengan itu tanggal 10 senggol kiri kanan, puasa. Seru ya, tanggal 10-nya kita puasa, tanggal 11 kita terima pengurapan awal tahun. Senggol lagi kiri kanan, gak lama kok, cuma 21 hari.
Pemanasan dulu. Kemarin yang udah dipuas-puasin tahun baru, dipuas-puasin Natal, makannya terus. Nggak habis-habis, ajaan makan. Sekarang gantian, puasa. Oke? Dan nanti kalau saudara puasa, ingat ini, Tuhannya sama. Nanti didoain minggu depan, awal tahun, Tuhannya sama. Pastor maksudnya gimana? Nanti kalau didoain jangan gini ya saudaraku. Nanti kalau yang doain gak yang kita mau, diginiin, antri lagi saudara. Tuhannya sama. Oke ya, saya gak masalah saudara mau koleksi. Boleh. Pastor, semakin saya didoain lebih banyak, semakin pengurapannya masuk. Ya whatever boleh. Tapi yang jadi masalah, yang didoain tuh segini banyak saudaraku. Dan semuanya didoakan. Kalau saudara sarannya seperti itu, gak pulang kita saudara. Oke, besok minggu depan persiapkan. Selama 1 minggu ini saudara minta itu. Tangkap remanya, jadi minggu ini sudah dibagikan dulu landasan remanya. Tangkap dulu. Tapi caranya Tuhan bekerja, itu yang nanti Tuhan enlarge. Kenapa saudaraku? Jangankan orang kusta, ini yang lebih variatif lagi orang buta. Tuhan sembuhin orang buta, dia tumpang tangan. Yes Pak, itu udah jelas. Tuhan sembuhin orang buta, dia ngomong tanpa ditumpang tangan Pak. Lah ini yang asik kalau dapat yang ayat ini saudara. Kita buka ayo. Markus 8 ayatnya yang ke-23. Tuhan sembuhin dengan cara apa? Ia meludahi mata orang itu. Jadi loh pastor bukannya ludah ke tanah, diaduk-aduk baru ditempelin. Ada lagi, Yohanes 9. Tuhanmu tuh kreatif saudaraku. Yohanes 9 ayatnya yang ke-6. Tuh, dia ludah ke tanah, diaduk-aduk, tempel ke mata. Jadi jangan salah, all kind of ways. Bahkan kebayang gak sih saudara, Tuhan ciptakan binatang bisa begitu kontras loh. Ada gajah, ada semut. Coba bayangin. Apa poinnya? Pastor, ada gajah, ada semut. Orang maunya selalu mujizatnya yang kayak gajah Pak. Mujizat yang mencolok mata. Langsung kelihatan. Kayak gedung pik ini langsung kelihatan. Ini favor yang mencolok mata. Berapa banyak di sini? Sorry kalau saya boleh tanya, saudaraku yang datang ibadah crossover. Ada? Kita kasih tepuk tangan yuk. Amazing. Kalau tepuk tangan saya tanya, rema yang dibagikan Pak Ajo apa? Apa ayo coba saudaraku? Double favor. Ada favor yang mencolok mata, kayak gajah. See? Yet sekalipun seperti gajah. Sorry saudaraku, di banjir Sumatera kemarin, saya nggak tahu apakah muncul di beranda saudara, ada gajah yang bahkan ikut kena banjir saudaraku, hanyut. Maafkan saya saudaraku, gereja kita pun juga ikut membantu saudara, kita ikut sama-sama juga menggalang dana dan menyalurkannya ke teman-teman kita yang ada di Sumatera. Tapi yang ingin saya sampaikan, gajah sebesar itu kena sungai bisa hanyut loh. Tapi orang nggak memperhatikan semut Bu. Tapi jangan salah, semut kena banjir, dia bisa membuat jembatan tuh hidup. Ini sorry, hanya ilustrasi ya Bapak Ibu. Pastor kok nggak ada fotonya asli. Fotonya asli waktu saudara lihat nggak sempat moto saudara. Soalnya saya pernah nemuin semut itu membentuk barisan hidup gitu. Mereka benar-benar nggak hanyut sama air. Mereka bisa survive. Kadangkala mujizat yang dia kerjakan dalam hidupmu seperti semut itu.
nggak masuk hitungan saudara loh. Tapi kalau nggak ada yang itu, nggak selamat saudara. Kemarin kalau saudara masih ingat Pak Jun menceritakan, dari Kalimantan kita harusnya mendarat di Jakarta, pesawat delay sangat panjang saudaraku. Kita nyampe itu harusnya jam 4 sore. Begitu panjangnya delay sampai dijadwalkan baru mendarat itu jam 7. Lumayan lah saudaraku 3 jam. Udah seperti itu posisi pesawat udah mau mendarat. Pastor kok pastor tahu udah mau mendarat? Kelihatan. Daratannya tuh udah kelihatan. Jadi posisi itu biasanya pesawat itu kayak udah mau mendarat. Maka saudara akan mendengar ini flight attendant siap-siap untuk mendarat kayak gitulah kira-kira. Saya tunggu-tunggu kok kata-kata itu nggak muncul gitu. Loh kok nggak muncul ya, kok nggak ada perkataan apapun. Tapi begitu semakin dekat saudaraku, itu pesawat tuh goncangannya kencang sekali. Tiba-tiba saya itu dengar suara kayak roket itu loh saudara. Pesawat itu seperti kayak diangkat dari yang gini itu nukik turun jadi nukik naik langsung naik. Itu seumur hidup saya gak pernah ngalami kayak gitu saudara. Naik kita semua kan bingung ya. Ini gimana nasibnya gitu. Kok gak mendarat? Penumpang itu udah pada gelisah saudaraku. Gak berapa lama kemudian diumumkan pesawat mendarat ke Palembang. Itu semua orang udah pada capek saudara. Karena delaynya sangat lama. Udah gitu itu budget airline. Bukan kayak Garuda di mana saudara dikasih makanan. Kita nggak dikasih makanan, kita udah kelaparan. Begitu diumumkan Palembang, saya langsung puji Tuhan. Empek-empek saudara. Saya mikirnya, oke, nggak apa-apa. Palembang kita turun, saya mau makan empek-empek. Saya pikir wah ini ngerasain kayak apa asli langsung tuh di Palembang. Sesampainya mendarat di Palembang, penumpang tidak diizinkan turun. Waduh, saya udah mikir hilang empek-empek saya. Gak diizinkan turun, masih puji Tuhan kalau hanya sebentar saudaraku. Kita itu di dalam pesawat ada kali sejam lebih hampir 2 jam. Gak dikasih makan Bu. Semua orang berebut pop mie. Pop mie-nya habis. Saya, aduh Tuhan, makanan gak ada, lumayan perut udah bunyi. Saya ingat puji Tuhan dibawain makanan dari Kalimantan. Kita itu semua pada bawa makanan satu tas besar gitu. Saya keluarin, saudara saya bagi-bagiin sama penumpang yang lain. Saya jalan, saya tawarin mau makan enggak, tenang enggak, saya racuni saya bilang. Saya bagi-bagiin ke penumpang yang lain, dapat 1 jiwa. Sudah lama gak pernah ke gereja, sudah lama meninggalkan Tuhan, gara-gara pandemi saudaraku, hilang begitu saja, terus ngomong, saya mau ke gereja. Tapi saudara, penumpang itu begitu dengar, coba saudara kalau ngalami seperti itu, jengkel gak? Penumpang-penumpang semua langsung itu ngejar ke pramugari, kenapa tadi gak didaratkan aja? Kenapa sih kok harus naik lagi? Kenapa harus ke Palembang? Kenapa gak turun langsung ke Jakarta? Pramugarinya tuh jawabnya sopan saudaraku. Tapi menohok. Maaf Bapak Ibu, kita tidak didaratkan. Karena angin itu terlalu kencang, bisa sih didaratkan. Tapi besok tinggal beritanya yang keluar. Saya dengar ada penumpang tanya, saya ketawa saudaraku, saya pikir nih pramugari juga jawabannya sopan saudara. Tapi begitu dijawab langsung jelek gitu. Yang tidak diketahui banyak orang, seringkali Tuhan itu bisa melakukan mujizat dengan menghambat engkau, menyetop jalanmu, mengizinkan penundaan, cara yang tidak mengenakkan, tapi Tuhan sedang mengerjakan karyanya, justru Dia menyelamatkan engkau. So pastor, what's your point? Jangan ingat-ingat yang dahulu. Banyak orang akhirnya ngomong kayak gini, harusnya begini, seandainya.
Kenapa enggak begini? Tuhan ngomong, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Kalau dulu dari air dibuat jalan, sekarang dari padang gurun dibuat sungai. Doa saya di 2026 ini ya saudaraku. Yang tidak dipikirkan, yang tidak pernah saudara bahkan bayangkan. Yang rasanya enggak ada jalan sekalipun. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya nantikan saudaraku. Kesaksian-kesaksian yang seperti ini akan bermunculan lagi. Saya akan mendengar kabar-kabar dan saya akan tertawa. Ini tahun banyak-banyak diisi dengan tertawa aja, boleh enggak Bapak Ibu? Hah? Senggol kiri kanan jangan banyak-banyak stres. Ibu-ibu kerut-kerutnya keluar. Jangan banyak stres. Banyak tertawa aja. Banyak aja melihat karya Tuhan ajaib. Satu kali saudaraku ada seorang wanita namanya Chrissy Miller saudaraku. Chrissy ini buka Facebook, dia ngelihat di Facebook, dia baca saudaraku ada seorang yang bernama Joseph Schiller. Joseph ini agak ini karena satu Miller, satu Schiller gitu saudaraku. Dia membaca bagaimana Joseph ini ngalami gagal ginjal saudara. Harus cangkok gitu, harus donor ginjal. Yang mana saudara tahu donor ginjal seperti ini enggak semudah itu saudaraku. Chrissy ini membaca kisah ini, dia enggak kenal siapa Joseph, bukan kerabat, bukan teman, tahu aja enggak. Tapi kayak rasanya di hatinya itu digerakkan sejak dia baca dari Facebook itu saudara, entah bagaimana dia itu mempersiapkan tubuhnya. Ini unik sekali kisahnya saudaraku, tapi kisah nyata. Dia mempersiapkan dirinya kalau sampai dia jadi donor, badannya itu udah siap gitu. Lucunya tahun 2023 enggak janjian, enggak DM-an, enggak sama sekali enggak ada kenal sama sekali saudaraku. Mereka berdua ini happen to be hiking bersama. Ketemu. Chrissy kaget, ngobrol, dia sepakat untuk mendonorkan ginjalnya. Totally stranger saudaraku, sama sekali enggak kenal. Itu pun masih ada tantangan berikutnya, belum tentu ginjalnya cocok. Belum tentu darahnya, golongan darahnya cocok. Lucunya saudaraku, dibawa ke dokter, ke rumah sakit, dicek golongan darahnya pas, ginjalnya tepat. Tahun 2024 kemarin, Chrissy yang sama sekali tidak mengenal Joseph mendonorkan ginjalnya tanpa bayaran sedikit pun. Saudara masih melongo, yang seperti itu akan siap-siap. Makanya dikatakan be alert, be present. Siap-siap di 2026, senggol kiri kanan lagi banyak melongo Pak. Banyak melongo Bu. Banyak dibuat terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan. Terus sekarang kuncinya gimana Pastor? Kuncinya tuh simple loh saudara. Super simple, super simple, super simple. Kalau urusan mujizatnya itu urusannya Tuhan. Saya sering ngomong gini, yang bagianmu lakukan, bagian Tuhan jangan diambil. Mau kita ambil juga kita gak bisa apa-apa. Manusia yang membuat jadi berat ya saudaraku. Sampai kebagiannya Tuhan juga kita mau ambil saudara. Serahin ke Tuhan. Tapi satu yang bisa kita lakukan, yang malah banyak gak dilakukan. Do you still believe? Apakah hatimu masih percaya? Kenapa saya katakan demikian? Keajaiban yang baru di 2026 tidak dimulai dari perubahan keadaan. Dimulai dari iman. Bukan lihat dulu keadaannya berubah, baru percaya. Iman itu Ibrani 11 ayat 1 ngomong,
dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau masih diharapkan artinya udah jadi atau belum? Terlihat enggak? Kan pengharapan. Markus 11:24. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Sudah jadi belum? Belum. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini prinsip Alkitab yang always go against filosofi dunia tuh. Dunia selalu ngomong yang tidak kelihatan berarti tidak ada. Hari ini saya harus mengatakan, belum terlihat Pak, belum tentu tidak ada. Jadi semua tembok nih yang terus menghalangi saudara yang dibangun, yang berkata mana bisa pastor, yang berkata mana mungkin pastor, di awal tahun ini dirobohkan di dalam nama Yesus. Prinsip kerja kerajaan Allah sama dunia itu bertolak belakang. Itu sebabnya error. Errornya itu bukan karena saudara nggak ngerti. Errornya karena itu nggak masuk aja buat saudara. Gitu. Di tengah itu tidak masuk, tendensi manusia ngomongnya apa? Udah bingung pastor, saya bingung saya. Bingung saya sama Tuhan. Tuhan tuh maunya apa? Bingung saya. Actually bukan bingung saudara. Simply cara kerjanya sejak kita lahir sampai sekarang ini belasan puluhan tahun saudaraku. Saudara tanpa saudara sadari, saudara itu absorb nilai-nilai dunia. Baik yang saudara dengar dari YouTube. Saudara lihat, saudara dengar dari orang tua, saudara dengar dari teman, disampaikan orang-orang di sekeliling saudara. Berasa enggak tanpa saudara sadari, it becomes your value. Ketika itu berbenturan dengan firman, tendensi normal saudara akan ngomong, enggak bener ini. Buktinya dulu dong pastor. Itu sebabnya sekian minggu yang lalu saudaraku saya kasih understanding. Kalau Ibrani 11 ayat 1 ngomong gini, iman adalah dasar. Oke ya, iman adalah dasar. Boleh enggak saudaraku, kemarin saya menyampaikan, katakan saya kemarin ikut gathering KA Worship. Teman-teman potluck. Saya buka lift saudaraku, ting. Hidung saya langsung bermain saudara. B2. Itu semerbak di lounge-nya Soho saudara. Saya cium-cium. Ini bau apa wangi sekali. Tapi saya tanya, mata saya udah lihat belum? Tangan saya megang gak? Hah? Enggak. Mulut saya gigit gak? Loh kok bisa bilang kalau ada B2? Apa? Hidung. Gak fair. Just because of your nose. Tapi saudara bilang, sah. See? Oke. Kemarin saya diketawain jemaat. Saya tiruin bunyi suara kereta api jek 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 jek, katanya nggak mirip. Jadi sekarang saya nggak mau niruin. Tapi let's say ada kereta api jek 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 jek, saudara. Mata saudara kan nggak lihat toh? Nggak lihat. Tangannya megang nggak? Enggak. Saudara kan gak nyiumin kereta api. Loh kok saudara bisa bilang bahwa ada kereta api? Gak fair kan? Cuman dari telinga loh. Oke. Saya tambah satu lagi boleh? Just to make it, maksudnya gini, supaya saudara ngerti. Poinnya sama. Saya tutup mata saudara, saya ikat tangan saudara, saya suapin saudara, terus saudara gini, pedes. Mata saya tutup loh. Tangan saya ikat. Saudara bisa bilang, ini pasti cabai.
cabai. Kok bisa? Loh matanya saya tutup kok. Tangannya nggak megang teksturnya cabai. Kok bisa bilang cabai? Lidah. Berarti kalau iman itu dasar, boleh dong saya ngomong, saudara nggak adil, saudara bilang nggak lihat, saudara bilang nggak pegang, hanya dengan telinga saudara bilang sah kok. Boleh nggak saya bilang, saya nggak lihat, saya nggak dengar, saya nggak pegang. Tapi iman saya berkata itu ada. Loh iman dasar kok. Kalau saudara bisa mendasarkan pada telinga, mendasarkan pada pengecapan saudara, mendasarkan pada mata saudara, boleh dong kalau Alkitab berkata iman itu dasar. Belum ada Pak. Tapi kan ada dasarnya. Dan sah. Yang nyebelin dari orang Kristen masih tanya lagi, buktinya apa Pastor? Ibrani 11 ayat 1 juga berkata Pak, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Now you get the proof. Boleh? Siapin hati. Siapin hati ya. Saudara gak mau stres toh 2026? Senggol lagi kiri kanan jangan stres. Semua panjang umur, semua happy-happy. Semua awet muda, glowing. Ibu-ibunya glow in the dark. Rahasianya ini. Boleh ya? Rahasianya ini. Siapin hatimu. Siapin hatimu. Kau bisa pakai iman jadi dasar dan jadi bukti. Belum kelihatan. Tapi memang cara kerja kerajaan Allah Pak, bukan lihat dulu baru percaya. Cara kerja kerajaan, percaya dulu, maka engkau akan melihat. Oke ya, dari landasan hati yang percaya ini, saya bawa yang kedua saudaraku. Hati yang percaya bersedia melangkah tanpa peta. Nyebelinnya Tuhan, saudara kan sering gitu tuh. Abraham, saya tanya saudara, sejak dari zaman nenek moyang, Abraham disuruh pergi ke tanah perjanjian Pak, Tuhan ngomongnya gimana? Pergi ke tanah yang melimpah dengan susu madu. Kalau saudara jadi Abraham, what's your first question? Apa pertanyaan pertama saudara? Di mana? Saya tanya, Abraham kasih peta enggak sama Tuhan? Enggak. Tempatnya itu enggak dikasih tahu, cuman dikasih rema. Saya tahu akan ada banyak orang Kristen, even ketika saya ngomong ini Pak, akan ada banyak orang Kristen menertawakan. Tapi that is your God. Dia itu enggak briefing saudara dari A sampai Z. Berani enggak? Belajar berjalan yuk, mau gak stres 2026? Jalan aja sama Tuhan, serahin aja sama Tuhan. Directionnya kasih ke dia aja. Gak harus tahu A sampai Z kok. Kalau gak tahu kenapa? Saya belajar di dalam kepengikutan saya sama Tuhan ya saudaraku. Banyak hal orang ngomong sama saya mustahil. Tempat ini mustahil. Dibangun di momen pandemi saudara. Gak ada janji iman. Siapa bilang mungkin? Mustahil, mustahil. Mau saya aja yang tahu dalamnya, saya tahu itu mustahil, saudara. Mustahil. Saya pernah ada dalam satu situasi di mana saya mau ke Nigeria, saudaraku. Saya pergi ke Nigeria, saya butuh visa Nigeria. But at the same time, saya butuh ke Eropa. Saya hanya punya waktu 2 minggu. Bapak Ibu yang sering pergi-pergi, tell me. Apply visa Eropa 2 minggu. Bisa enggak?
Masih apply visa Nigeria. 2 minggu 2 visa. Semua orang akan bilang sama saya, enggak mungkin pastor. Saya datang sama Tuhan. Karena semua orang bilang sama saya enggak mungkin, kemana lagi saya pergi? Ke atas. Tuhan gimana? Saya tuh bisa ngerasain Tuhan tuh cuman senyum, go for it. Tapi setelah itu saya ngomong, gimana caranya? Dalam kepengikutan saya sama Tuhan ya saudaraku. Nomor 1, petanya sering gak jelas. Nomor 2, gimananya urusan Tuhan. Saya tuh sekarang udah belajar. Kalau dulu setiap kali Tuhan ngomong saya akan gini. Apa bisa? Mana mungkin? Gimana? Sekarang saya udah gak mau repot-repot. Setiap kali Tuhan ngomong saya ngomongnya gini. Ya Tuhan, aku mau dulu. Caranya gimana? Aku gak tahu. Tapi aku mau. Waktu itu saudaraku, saya diajarkan sama Tuhan tuh. Caranya gimana saya gak tahu. Begitu saya bilang iya, saya turun saudara, dari apartemen saya turun. Di lobi saya ketemu satu ibu. Kenal enggak? Tahu enggak? Saya pakai masker. Itu masih agak deket-deket lah dengan pandemi saudara. Saya pakai masker, saya ketemu ibu ini, kenal enggak, tahu enggak. Ibu ini ngelihat saya pakai masker, cuman saya ngobrol sama anak saya, langsung deketin saya dipegang, Pastor Nita ya. Saya tuh ngeliatin ibu ini shock saudaraku. Saya tuh sampai gini, Bu, kok bisa tahu? Saya pakai masker, suaranya pastor itu sudah nemenin saya lebih dari 1 tahun. Dia bilang, selama 1 tahun di titik terendah saya mendengarkan khotbah pastor. Singkat cerita, ngobrol lah sama si ibu ini. Singkat cerita punya cerita, saya ngomong. Out of nowhere, saudara, ini sama sekali gak ada kaitan, saya ngomong. Iya, ini saya diketawain, 2 minggu mana bisa. Sama ibunya ini dikenalkan saya sama satu orangnya dia, yang biasa ngurusin dia. Dikenalkan saya telepon, saudaraku. Bisa gak selesai 2 minggu? Jawabannya, gak bisa. Saya bilang, bagianmu diurus, saya yang doa. Dia ketawa. Aduh ibu, gak mungkin. Baru dia bilang gak mungkin. Besoknya telepon saya berdering. Ibu, sekarang bisa gak datang? Saya berangkat hari Senin pagi, saudaraku. Paspor saya terima hari Minggu malam. Saudara mau ngomong apa? Bisa. Saudara yang sering pergi, saudara tahu maksud saya. Saya pun tahu, bukan saya nggak tahu. Saya tahu. Tapi saya belajar satu hal, saudaraku. Dia Tuhan yang juga mendengar kerinduan hatimu loh. Selama palu belum diketuk. Itu yang saya pegang. Bagian kita, fight. Whatever that is. Kalau palu sudah diketuk, Bu, itu kewenangan Tuhan. Dia berdaulat, dia Tuhan. Tapi selama palu belum diketuk, ini yang terus saya pegang di dalam kehidupan saya, saudaraku. Tuhan nyuruh kok saya ngetuk, maka pintu akan dibuka. Tuhan suruh saya nyari, maka saya akan menemukan. Tuhan suruh saya minta, maka akan diberikan. Buat saya lakukan yang dia suruh kok. 2026 tidak peduli seperti apa keadaanmu ya, jangan menyerah. Sebelum palu diketuk, jangan menyerah. Appeal before him. Engkau boleh tidak memahami nomor 2 ya saudaraku, hati yang percaya itu membuat engkau bisa melangkah sekalipun kau gak lihat peta lengkapnya. Yang ketiga, hati yang percaya itu membuat engkau bisa berkata iya dalam keadaan engkau gak ngerti.
Saya tuh banyak hal ngalami kayak gitu, saya nggak ngerti. Kalau saudara tanya, nggak ngerti, beneran nggak ngerti. Saya ceritakan kemarin beberapa waktu lalu, saya harus bawa orang tua saya berobat. Kita janjian. Tapi terjadi kemudian kerusuhan di Jakarta. Rumahnya dipakai. Posisi saya sudah harus berangkat, saudaraku. Rumahnya dipakai untuk keluarganya dari Indonesia, mereka pergi semua. Dia nggak enak sama saya bilang, no it's okay. Jelas-jelas itu understandable saudaraku dalam situasi seperti kemarin itu. Saya bisa sangat paham. Saya datangnya sama siapa kayak gitu? Tuhan tuh mau sama siapa lagi? Karena posisinya orang tua saya harus tinggal cukup lama saudaraku. Saya datang sama Tuhan, Tuhan jawab. Jawabannya simpel Bu. Dijawab, udah beres. Enak kan Tuhan itu? Udah beres. Kalau saudara jadi saya dijawab udah beres. Pertanyaan pertama saudara apa? Gimana? Beresnya itu gimana? Saya bawa orang tua loh. Kalau saya bawa jalan sendiri aja mak, hotelnya di mana? Beres gitu. Kalau sama orang tua terus saya ngomong apa? Tinggal di mana? Beres gitu. Kan gak lucu. Tapi benar tuh saudaraku. Hari dimana saya berangkat, saya sudah ada di ruang tunggu. Kalau sudah ada di ruang tunggu, menurut saudara itu udah tinggal hitungan berapa waktu? Plus minus 30 menit kan? Kalau udah dipanggil di ruang tunggu, kurang lebih 30 menit saudaraku. Saya ada di ruang tunggu, saya ditelepon. Bu Nita, keluarga saya balik ke Indonesia. Tempatnya silakan dipakai. Loh gampang ngomong, kan pertanyaannya saya simpel dong, kuncinya? Lah tempatnya bisa dipakai, lah kuncinya. Saya langsung ke bandara sekarang, Bu Nita. Dari rumahnya dia ke bandara itu plus minus 30 menit, kalau ngebut 20 menit. Saudara hitung aja, saya sudah harus berangkat. Itu kalau cukup waktunya aja, saya dari tempat ruang tunggu balik lagi. Saudara tahu Bandara Jakarta? Itu butuh waktu loh. Dari saya ngambil kunci, saya balik lagi ke ruang tunggu, itu butuh waktu. Hitam di atas putih, saudara hitung sendirilah. Cukup gak waktunya? Nonsense. Saya datang ke siapa? Tuhan lagi tuh. Tuhan gimana? Go. Hah? Go. Go. Poinnya tuh tinggal itu aja kok saudaraku. Imannya nyampe enggak? Saya tahu ketika saya ceritakan ini ya, mungkin terdengar di telinga saudara ini Bu Nita ngawur nih. I know. Itu kalau saya enggak kenal siapa Tuhan saya, I think I will say the same. Saya tahu saya ngawur. Tapi saya enggak ngawur saudaraku. Saya memastikan sama pramugarinya, saya setting semuanya, saya mengusahakan bagian saya lah. Setelah itu saya lari. Kunci saya terima, itu saya lihat jam itu saya udah tahu. Saya telepon tuh pramugarinya. Dan saudara harus tahu loh, itu tiket saya udah disobek. Kalau tiket saya disobek, Bu, artinya saya datang, saya enggak datang. Saya sudah dihitung ada di dalam pesawat. Bye-bye. Saya lari, saya bilang sama pramugarinya, tolong tunggu sebentar. Saya udah deket. Saudara tahu dijawab karena mungkin dia dengar suara saya ya. Ibu tarik nafas dulu. Udah pelan-pelan jalannya. Gak apa-apa, pesawat delay. Saudara mau ngomong apa? Saya hanya berdoa gini saudaraku. Saya tidak mengajarkan kepada saudara sesuatu yang ngawur. But I just want to stretch your faith. Saya tidak ada di dalam posisi ini begitu saja saudaraku. It takes a lot of saya ngalami itu bersama Tuhan sampai saya bisa melihat itu. Tapi saya berdoa ya saudaraku. Jangan jadi orang Kristen cengeng.
Jangan jadi orang Kristen yang tidak berpengharapan. 2026 ini, He is about to do something new. Stretch out your faith. Be alert. Get ready. Caranya beda. Tuhannya tetap sama. Dia masih Tuhan yang sama. Tapi jangan sampai karena engkau membatasi, engkau kehilangan keajaiban yang dari Tuhan. Karena yang keempat, saudara. Nah ini, saya tahu ini tidak enak buat banyak orang. Hati yang percaya tidak menilai Tuhan dari kecepatan jawabannya. Yang paling nyebeli gini saudaraku, banyak orang kecewa bukan karena Tuhan gak menjawab. Perhatikan perkataan saya ini. Tapi Tuhan menjawabnya tidak secepat yang diharapkan. Loh, kuncinya tadi coba datang sehari sebelumnya. Beres perkara tuh? Enggak. 10 menit sebelum boarding naik pesawat, naik. Saudara bisa ngomong, pastor seandainya. Sama toh seperti Marta. Seandainya Yesus datang lebih awal, Lazarus gak harus meninggal. Sama. Banyak orang kecewa bukan karena Tuhan gak jawab. Tapi jawabannya datang gak secepat yang kita harapkan, Pak. Tapi saya berdoa ya saudaraku, pada saat jawaban itu diberikan, hatimu tidak kecewa. Engkau belum mundur. Engkau tidak patah semangat. Engkau ada di tempat yang tepat, be present, be alert. Pada saat jawaban itu diberikan, persis tepat di mana engkau ada di situ dan engkau terima itu di 2026. Itu poin saya. Karena yang terakhir, yang kelima, mujizat terbesar seringkali bukan perubahan keadaan, tapi perubahan hatimu. Keadaan boleh berubah and that's good. Saudara terima mujizat, saudara terima jawaban yang seperti gajah tadi. That's good. Tapi itu tidak menjamin engkau tetap kuat next berikutnya. Kadang engkau bisa gak terima apa-apa. Dan engkau merasa kayak song. Tapi dia sedang working inside of you. Kayak benih tuh saudara. Multimedia boleh dimunculin. Kayak benih. Itu dimasukkan tanah gelap. Itu kan gak langsung tumbuh toh saudaraku. Nah butuh waktu toh. Tapi selama dia ada di dalam kan gelap toh. Kayak nothing. Gak lihat apa-apa. Tapi pada saat itulah dia sedang mengerjakan ketahanan di hati kita ini loh. Kalau mau milih ya saudara, saya milihnya perang aja atau bangun aja. Seperti Nehemia disuruh satu tangan berperang, satu tangan membangun, itu gak enak loh. Apa saya milih begitu? Enggak. But if that is so, maka sadari satu ini aja. Kalau itu dikasih ke saudara, dia tahu engkau cukup bisa untuk itu terjadi atas hidupmu. Tuhanmu itu, manusia aja bisa menilai sesama loh. Saudara bisa ketemu orang dan saudara menilai, oh, ini orangnya baik, ini orangnya kayaknya gak baik nih gitu kan. Tuhanmu itu penilai ulung. Alkitab mencatat dia menyelidiki hati. Kalau dikasih, berarti dia tahu kita bisa. That's it. Enak tuh saudaraku? Nggak stres. Iya kan? Pikirkan apa yang jadi bagianmu. Yang bagian Tuhan, serahkan sama Tuhan. Saya nggak mengajar saudara malas. Sorry ya, saya disclaimer ya. Saya nggak mengajar saudara diem aja nggak ngelakuin apa-apa. Saya nggak mengajar saudara untuk tidak berjuang. Kerjakan semaksimal yang kau bisa lakukan. Tapi kalau itu bagian Tuhan, bagianmu percaya. When you have done your part, it's time
He is doing his part. Akhir tahun kemarin saudaraku saya dikejutkan karena saya tuh ngerasa saudaraku sejak Tuhan tuh mengizinkan ya apa yang terjadi dalam keluarga saya. Saya nemenin orang tua saya berobat saudaraku. Sejak itu tuh saya tuh ngerasa seperti saya nggak tahu apakah saudaraku, ada semacam kayak anointing atau whatever that is lah. Itu kayak dilepas gitu. Awalnya saya tidak menyadari saudara. Tapi ketika saya melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan orang tua saya, itu seperti kayak ada satu understanding baru gitu yang Tuhan bukakan. Dan saya mulai melihat keajaiban yang sama itu terjadi di banyak jemaat kita saudaraku. Kemarin saya didatangi satu jemaat saudaraku, dia pelayan Tuhan tapi udah lama gak bisa pelayanan karena keadaannya. Dia terkena kanker saudaraku, didiagnosa dokter. Kanker di 2 tempat, bagian serviks saudaraku, yang satu di bagian pencernaan lambung. Yang jadi masalah adalah ketika pengobatan dijalankan, kemoterapi itu dia nggak bisa handle dengan baik, saudara. Dokter itu sudah sampai hampir angkat tangan karena justru kemoterapi yang dibutuhkan itu membuat dia itu kayak nggak bisa sampai waktu akhir itu saya ketemu dia ya saudaraku, itu dia harus didorong pakai kursi roda. Bukan karena saya pikir kakinya atau gitu, enggak saudara, karena efek kemo. Jadi tubuhnya udah nggak bisa terima lagi gitu Bu. Padahal itu masih jalan kemo kesekian. Waktu itu dia berdoa sama saya, Pastor, dia ngomongnya gini, semoga saya ketemu Pastor lagi ya. Oh langsung itu saya marah saudara, saya bilang, saya akan ketemu kamu dan kamu sehat. Pastor, apakah Pastor benar-benar tahu dia akan sembuh? Bagian saya lakukan saudaraku. Selama itu bagian saya, urusan ketok palu, urusan Tuhan. Tapi kalau belum ketok palu, maka bagian saya akan memperjuangkan sampai akhir. Itu keputusan saya. Saya katakan sama ibu ini, I will see you. I will see you alive and healthy. Dia nangis saudaraku. Dia masih ngomong lagi, semoga saya bisa ketemu Pastor. Saya kaget saudaraku, karena waktu saya ketemu dia tuh kondisinya benar-benar parah sekali. Kemarin dia maksa ketemu saya, dia bilang, saya ketemu berapa orang saudaraku, dia maksa, pokoknya cuma sebentar aja, saya mau lihat Pastor Rita sebentar aja, gak apa-apa. Karena saya kenal orangnya, saya bilang, it's okay, masuk aja, saya pengen ketemu juga. Saya kaget saudaraku, wajahnya bersinar sehat. Dia masuk dan dia ngomong, Pastor, saya bawa satu berita baik, satu berita jelek. Pastor mau yang mana? Yang baik dulu saya bilang. Kanker serviks saya dinyatakan sudah bersih. Tapi kanker di perut saya ini dokter bilang gak bisa dikemo. Karena saya badannya udah gak bisa ini Pastor. Dia udah mau nangis. Satu-satunya cara dokter suruh saya hanya bisa di imunoterapi. Dan imunoterapi di Indonesia itu saya sampai kaget saudaraku. Katanya harganya 1M saudara. Saya, apa itu gitu. 1M saudara. Saya masih bisa ketemu Pastor enggak? Tapi lucunya saudara, hari itu, ini literally, ini bukan iman. Tapi literally saya mengatakan yang saya lihat di mata saya ngomong, kamu ini udah sembuh loh. Karena saya literally benar-benar melihat, entah bagaimana tanggal 28 kemarin saya di Solo, saya ketemu dia. Saya tuh ngelihat orang ini udah sembuh. Beneran saudaraku, wajahnya semuanya itu udah sehat. Saya bilang, kamu tuh gak sakit, kamu sembuh. Dia tuh berkali-kali ngulang ngomong gini, gitu ya Pastor. Gitu ya Pastor. Gitu ya Pastor. Saya bilang kamu sembuh, kamu ini udah sehat. Saya bilang gitu ya Pastor. Tanggal 3 kemarin hari Kamis saya di WA saudaraku. Dia WA sekretaris saya. Kak, saya sudah sembuh.
Boleh dimunculkan saudara ininya. Buat saudara yang pernah berurusan dengan kanker, saudara tahu. CEA-nya waktu ketemu saya itu masih di angka 38,9, normalnya 5. Ini CEA saya kaget waktu ngeliat 1,7. Saya tahu ini kecil-kecil tulisannya ya, saya nggak tahu apakah ini di atas saudara bisa lihat ya 38,9. CEA di sini saudara, itu posisi ketemu saya tanggal 28 saudara. Ini posisi tanggal 3 Januari, CEA-nya 1,7, CA 125, CA 15,3, CA 19,9. CA 19,9 itu untuk memeriksa bagian pankreas, lambung, dan area pencernaan saudaraku. 13,02, normal semua, bersih. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor gimana caranya? Saya juga nggak tahu saudara. Karena saya ngelihat diri sendiri, maksudnya memang kondisinya udah parah. Saya berdoa yang seperti ini yang saya nggak bisa menjelaskan dengan mulut saya, saudaraku. I will see it in 2026. As the faith of the congregation grew, sementara iman dari jemaat bertumbuh. Itu yang saya berdoa. Saudara bukan cuman kayak apa ya, nangis-nangis, saudara bukan cuman yang kayak heboh kalau pas praise aja. Tapi matang rohmu. 2023, 2024, 2025, gereja kita ngerjain itu. Kenapa? Karena saya kaget waktu di pandemi banyak orang imannya rontok. So that hits me a lot. Ternyata bisa ya orang Kristen meninggalkan Tuhan sampai seperti itu ya. Ternyata itu mengagetkan saya. 2-3 tahun ini di gereja kita terus tuh, firmannya terus bangun ke arah sana terus. Dan saya berdoa saudaraku, muncul orang-orang Kristen yang gak cengeng. Muncul orang-orang Kristen yang tangguh, kokoh, kuat. Mau lihat keadaan seperti apa. Mau orang lain memperlakukan dia seperti apa. Mau ngalami kekecewaan yang seperti apa. Kayak Putaong itu loh, saudara tahu boneka Putaong? Apa? Boneka yang kalau ditinju jatuh, twing, berdiri lagi. Nyebelin kan? Saudara tinju 100 kali, dia jatuh, dia berdiri lagi. Itu saudara. Iblis mau ninju saudara kayak apa? Iblis mau berusaha ngancurin saudara kayak apa? Tetap terus di benak saudara. Saudara taunya cuma satu, Allahku sanggup mengerjakannya sampai akhir. Dia yang sudah memulainya, dia tidak akan menyelesaikan setengah-setengah. Aku nggak tahu gimana caranya, aku nggak tahu petanya, aku nggak tahu mau dibawa kemana. Tapi aku tahu aja, aku sampai finish, garis finish, aku finish well, aku finish strong. Mau caranya gimana? Kalau toh itu membutuhkan pertumbuhan, hatiku harus hancur karena itu aku dibentuk sedemikian rupa, kecewa, sakit hati, whatever that is, aku tidak akan jatuh. Aku memilih untuk berdiri lagi, bersikuku untuk terus berdiri. Sampai aku melihat apa yang dijanjikan dalam kehidupanku harus terjadi. Yang seperti ini, kalau muncul di antara orang-orang Kristen ya saudaraku, wah, itu neraka goyang itu. Orang-orang yang tengah semuanya tahu panggilannya. Aku nerima mujizat bukan hanya untuk happy-happy. Tapi aku punya panggilan, aku harus jadi pemimpin, aku harus diselamatkan, menyelamatkan. Oh itu jenis orang-orang Kristen yang akan goncang itu. Bukan orang Kristen egois yang cuma dinikmati sendiri, bukan orang Kristen yang cuma ke gereja sendiri. Tapi setiap minggu kehancuran yang Tuhan bawa melalui hidupmu, saudara replikakan, saudara multiplikasikan melalui orang-orang di sekelilingmu, anak-anak selmu, orang-orang yang kau muridkan, sama-sama mendatangkan kehancuran yang sama. Tumbuh sama-sama. Sakit gak apa-apa, sakit hati makanan sehari-hari, kenapa memangnya? Mau apa? Gara-gara seperti itu keluar dari gereja? I challenge saudara, saya tantang saudara. Saya berdoa di 2026 ya, kita ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkataan kita, pikiran kita, action kita, tindakan kita, Tuhan lihat. Bukan cuman kayak Tuhan tuh blessing kita ya saudaraku, tapi Tuhan lihat tuh dia apa? Ini imajinasi saya ya saudara. Dia tuh bisa nepuk pundak saudara.
dia bisa bilang well done. Saya bisa ngerasain sebagai seorang ayah ya, ngelihat anaknya jadi dewasa, ngelihat anaknya bertumbuh kayak gitu. Saya bisa ngerasain tuh air mata mungkin menetes. Tuhan ngomong well done. Yang kayak gitu saya berdoa 2026 ini saudaraku, penuhi dengan hal itu. Sehingga kita bisa berkata,